hakim-hakim, kita semakin dapat melihat betapa kasih Allah teramat besar kepada umatnya. Demikian juga kasih Allah teramat besar bagi kita. Mari nyatakan betapa besar kasih Allah lewat pujian, lihat betapa besar kasih Allah. Petrus 5 ayat 10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita begitu lamanya. Inilah yang menjadi keyakinan kita, Allah sumber anugerah yang akan mencurahkan rahmatnya dan kasihnya kepada setiap orang yang dipanggilnya. Grace Ellen. Every
yang utama bagi setiap pemimpin Kristen agar terus mengerti apa yang menjadi jalan Tuhan dan kehendak-Nya. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami jalan-jalan-Mu, supaya kami tidak tersesat dan menyesatkan sesama kami manusia. Sebaliknya, supaya kami menjadi insan yang bermutu, yang bertabiat Kristus, dan yang dapat menuntun sesama kami manusia ke jalan-Mu, untuk berdiri bersama kami di atas jalan Tuhan. Karena seperti dinyatakan oleh pemazmur, orang yang berjalan di jalan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kunjung layu daunnya. Ia berhasil dalam apa yang diperbuat atau diperjuangkannya. Semua perjuangan luhurnya tidak sia-sia. Ya Bapa, kami ingin menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kehidupan, yang ditanam di tanah yang subur, kebun Allah, sehingga kami produktif, menghasilkan karya-karya yang mulia, yang menuntun banyak orang kepada keselamatan. Karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini, bersabdalah kembali di tengah-tengah kami, berbisiklah dengan lembut namun jelas di dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengar suara-Mu, dan kami boleh menjadi insan yang bermutu. Karena kami menaruh sabda-Mu itu di dalam hati kami, dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, tempalah kemuridan dalam diri kami. Bangunlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, dan kobarkanlah nyala kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami manusia. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 11. Mari kita membacanya secara bergantian. Kali ini laki-laki dulu, baru perempuan. Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim 11, kita mulai membacanya dari laki-laki dulu. 1, 2 ya.
Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Nob. Di sanalah berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang padamu, ikutlah kami dan berperang melawan Bani Amon, maka kau menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang menyerahkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara yang itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas Arahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka?
Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasabah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mizpah ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan pulang menyosong dia dengan menutur badan sama laki-laki. Dia anaknya yang kedua, selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, koyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah aku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah, dan dia yang mengirimkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah dari situ bersama-sama dengan teman-temannya dan kisah-kisah itu." Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel Bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Saudara sekalian, kisah hakim yang satu ini, Yefta, cocok sekali untuk kaum lelaki. Bahasanya laki-laki banget, maco, jantan. Tentang seorang laki-laki yang karena kependekarannya, ketangguhannya bertarung, dijadikan pemimpin militer Israel untuk melawan rezim Amon. Dengan semangat rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pantang mundur sampai musuh terbujur. Bertaruh nyawa dan nama, kamu atau aku yang mati, dihadapi dan ditaklukkan Yefta, pasukan Amon, dalam peperangan yang dahsyat di 20 kota. Wah, laki-laki banget. Ya. Mestinya PMK yang kekurangan laki-laki sering-sering menggali teks-teks seperti ini supaya preman-preman kampus pada ikut persekutuan. Yang lebih penting, supaya mereka diubahkan oleh kuasa sabda Tuhan menjadi laki-laki sejati yang bertabiat bukan lagi preman, tapi bertabiat Kristus. Wah, itu namanya mengkristenkan. Oh, tidak, itu namanya mengkristuskan. Kita tidak mengkristenkan, kita dipanggil mengkristuskan. Hidup laki-laki. Yang perempuan tidak perlu merasa tersingkir oleh teks-teks seperti ini, teks-teks yang maco ini.
Mereka, teks-teks ini dapat menolong kalian, wahai kaum perempuan, untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik dalam mencari pasangan hidup. Sejatinya laki-laki itu seperti apa? Maco, jantan, bertabiat Kristus, tidak kurang penting, ganteng, pinter, supel, dan jangan lupa dompetnya tebel. Itu maunya. Tabiat Kristus yang terutama. Amin. Kok enggak semangat ya? Yang perempuan ini, saya tanya ke yang perempuan. Tabiat Kristus yang terutama. Amin. Nah, lihat itu laki-laki. Mereka ingin suami bertabiat Kristus. Kejarlah tabiat Kristus. Nanti kalian pasti dapat jodoh. Lagi pula, wahai perempuan, percayalah. Justru karena kalian ada di PMK, laki-laki tambah bergairah untuk datang. Kalian itu bunganya PMK. Laki-laki lebahnya. Tanpa kalian perempuan, PMK itu seperti padang gurun. Dengan kalian, PMK seperti taman bunga. Hidup perempuan. Kok kayak pidato. Kembali ke kisah Yefta. Apa yang menarik dari sosok Yefta adalah kendati dia terkenal, populer sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, ayat 1. Atau terjemahan yang saya lebih suka adalah seorang pendekar yang tangguh. Istilah Ibraninya gibor, hayil, pendekar yang tangguh. Kendati demikian, citra yang sangat buruk tetap melekat padanya. Dia itu anak haram, anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Predikat yang kejam itu seperti penyakit kusta yang mendehumanisasi, mempreteli, menghilangkan harkat kemanusiaannya, menyingkirkan segala yang baik pada dirinya, mereduksinya dari putra Gilead menjadi sesuatu yang menjijikkan, disampahkan, sehingga harus disingkirkan dan dibuang. Dan itulah yang terjadi. Kendati Yefta juga putra Gilead, Ben Gilead, orang Israel, namun karena anak haram, ia teralienasi, terasing dalam keluarga Gilead. Bahkan setelah anak-anak halalnya Gilead, anak-anak dari istrinya yang sah, tumbuh besar, mereka mengusir Gilead. Bagaimana caranya? Bukan dengan pentung, bukan dengan pedang, tapi dengan perkataan yang sangat menyakitkan, seperti pisau yang menembus jiwa, membelah sukma. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, kata mereka, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 2. Maka kontan, tanpa perlu diperintah, tanpa perlu dipaksa dengan pentung dan pedang, Yefta lari dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Ayat 3. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang atau jagoan-jagoan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia seperti Robin Hood di hutan Sherwood.
Kepahitan Yeftah menjadikannya kepala penyamun. Kepala penyamun yang cakap, tangguh, sehingga ia dikenal populer sebagai Gibor Hayil, pendekar yang tangguh. Toh, biarpun Gibor Hayil, dia ini pendekar dunia hitam. Penjahat kelas kakap. Bahasa yang lebih vulgarnya, maaf, bajingan. Anak haram memang cocoknya jadi bajingan. Setuju? Jangan setuju. Kita tidak boleh setuju dengan penghakiman sosial yang kejam tersebut. Kisah Yeftah menyaksikan bahwa dia yang diharamkan dan disampahkan, dia yang disingkirkan dan dibuang manusia, tidaklah dibuang dan disingkirkan Tuhan. Tidaklah disampahkan dan diharamkan langit. Diusir dari tanah Gilead. Yeftah selanjutnya, lihat kembali ayat 3. Diam di mana? Di tanah Tob. Kata Ibrani Tob berarti baik. Kalau itu dikenakan kepada tanah artinya subur. Alih-alih sengsara enggak ketulungan, Yeftah justru tinggal di tanah yang baik. Dari Gilead dia pindah ke Good Land. Seperti tokoh Robin Hood dalam hikayat Inggris yang tinggal bersama kawanan perampok di hutan Sherwood nan hijau. Tuhan memang adil. Lebih jauh, keadaan tiba-tiba berbalik 180 derajat saat berkecamuk perang antara Bani Amon dan orang Israel. Kala Israel sangat terdesak, para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Ayat 5 dan ayat 7. Tadinya dari tanah Gilead ia diusir dan tinggal di tanah Tob. Sekarang dari tanah Tob ia dijemput untuk tinggal kembali di tanah Gilead. 180 derajat. Tadinya dia diharamkan dan dicabut dari keluarganya. Sekarang dia diharapkan dan disambut sebagai kepala dan panglima. Keadaan tiba-tiba berbalik 180 derajat. Pertanyaannya, bagaimana bisa demikian? Saudaraku, dalam kisah Yeftah berbeda dengan kisah Otniel, kisah Ehud, kisah Barak, dan kisah Gideon. Tidak dituturkan bahwa Tuhan membangkitkan Yeftah sebagai penyelamat. Ingat cara menafsir kitab Hakim-Hakim? Modelnya adalah kisah Otniel. Bandingkan semua kisah lainnya dengan kisah Otniel. Kisah model itu. Segala perbedaannya soroti. Kalian akan menemukan keunikan pesan tiap-tiap kisah. Nah, dalam kisah Yeftah tidak dituturkan bahwa Tuhan membangkitkan Yeftah sebagai penyelamat, Moshiah bagi Israel. Dalam kisah-kisah yang lain, terutama kisah Otniel, dituturkan. Setelah rintihan umat, Tuhan membangkitkan penyelamat. Yang meminta dan mendaulat Yeftah jadi panglima Israel untuk berperang melawan Bani Amon adalah para tua-tua dan seluruh penduduk Gilead. Namun, itu tidak menjadikan kepemimpinan Yeftah semata-mata aksi heroik manusia. Mengapa? Karena kendati tidak ada
tuturan eksplisit tentang pilihan Tuhan atas Yefta, terindikasi keterlibatan Tuhan dalam pilihan penduduk Gilead atas Yefta. Mari kita mundur ke pasal 10 ayat 15 sampai 16. Hakim-Hakim 10 ayat 15 sampai 16, pasal sebelumnya. Perhatikan. Menanggapi rintihan umat yang tertindas, dituturkan di sana bahwa Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Itu kalimat terakhir di ayat 16. Terjemahan saya adalah demikian. Hati Tuhan susah karena kesusahan mereka. Ini bahasa puitis yang lebih tepat sebagai terjemahan kalimat terakhir di ayat 16. Hati Tuhan susah karena kesusahan mereka. Kendati umat telah berulang kali mendurhaka, tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, tidak layak diselamatkan. Ketika mereka susah, hati Tuhan pun susah. Tuhan tidak seperti ibu malin kundang. Masih ingat? Ibu malin kundang sangat sayang kepada malin. Tapi ketika malin begitu durhaka, dikutuknya malin menjadi batu. Tuhan tidak seperti ibu malin. Kasih Tuhan itu abadi. Hati Tuhan susah waktu umatnya susah. So what? Kalau begitu mau apa? Yang pasti Tuhan tidak bakalan tinggal diam. Seharusnya mengikuti model kisah Otniel, selanjutnya dituturkan bahwa Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel. Namun aneh, di sini tidak. Tuturan tentang Tuhan yang membangkitkan penyelamat itu diganti oleh tuturan tentang pergumulan penduduk Gilead, tentang siapa sih yang pantas menjadi pemimpin mereka, yang berani berperang melawan Bani Amon. Ayat 18, pasal 10 ayat 18. Pilihan mereka akhirnya jatuh pada Yefta, Gibor Hayil itu. Karena seperti dituturkan di pasal 11 ayat 1, dia adalah seorang pendekar yang tangguh. Dia yang paling tepat untuk memimpin kita melawan Bani Amon. Digantinya tuturan tentang bagaimana Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel dengan tuturan tentang bagaimana penduduk Gilead memilih Yefta untuk memimpin mereka. Kendati pilihan itu tampaknya naif, hanya karena kependekarannya Yefta dipilih. Mereka mengabaikan dia itu pendekar dunia hitam. Toh mengindikasikan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Keterlibatan Tuhanlah yang memungkinkan keadaan bisa berbalik 180 derajat. Saudaraku, pertanyaannya, pertanyaan lebih jauh. Mengapa Tuhan mau membalikan keadaan seperti itu? Jawabannya kembali kepada kasih Tuhan. Mempelajari Alkitab baik-baik membuat kita makin dapat mengaminkan apa yang dikatakan oleh almarhum Billy Graham. Lembar demi lembar Alkitab kental dengan ungkapan kasih Tuhan. The book of God's love. The love letter of God. Surat cintanya Tuhan. Kisah Yefta melukiskan kasih Tuhan dengan sangat luhur dan dalam. Seperti tertulis di pasal 10 ayat 16 akhir tadi. Hati Tuhan susah
karena kesusahan umat. Itulah arti kasih menurut kitab Hakim-Hakim. Mengasihi itu berarti susah hati ketika yang dikasihi mengalami kesusahan. Itu artinya kasih menurut kitab Hakim-Hakim. Orang Ibrani kalau berteologi itu konkret, tidak di awan-awan, tapi membumi, nyata. Orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang hatinya susah. Waktu sesamanya itu susah. Omong kosong, kita mengasihi sesama. Kalau kita happy-happy saja melihat para korban erupsi gunung Kelut misalnya, harus mengais-kais makanan. Saudara sekalian, itulah kasih. Kesusahan Israel membuat hati Tuhan susah. Maka Tuhan tidak bakalan tinggal diam. Secara misterius diselamatkannya Israel. Kesusahan Yeftah yang disampahkan dan dibuang keluarganya sendiri itu juga membuat hati Tuhan susah. Kendati Yeftah itu anak perempuan sundal, dia tetap putra Gilead. Dia tetap Ben Yisrael, anak Israel, umat Tuhan. Maka Tuhan pun bertindak. Ia membalikan keadaan 180 derajat dari anak haram menjadi sosok harapan, dari bajingan menjadi pahlawan. Istilah kerennya, from zero to hero. Dalam buku berjudul Einstein's Dreams, mimpi-mimpi Einstein, Alan Lightman memaparkan, dalam dunia di mana waktu adalah sebuah lingkaran, setiap jabat tangan, setiap ciuman, setiap kelahiran, setiap kata akan berulang persis. Kesalahan yang manusia lakukan akan berulang secara persis dalam kehidupan ini, sebagaimana kehidupan sebelumnya. Karena waktu adalah sebuah lingkaran. Ketidakberuntungan yang berlipat inilah satu-satunya tanda bahwa waktu adalah suatu lingkaran. Karena itulah di tiap kota, di larut malam, di jalan-jalan yang lengang, dan di balkon-balkon penuh dengan rintihan dari dulu sampai sekarang. Nah, jika teks sekuler ini diterapkan pada sosok seperti Yeftah, itu berarti karena waktu adalah sebuah lingkaran, yang namanya anak haram akan tetap atau kembali terbuang. Yang namanya bajingan akan tetap atau kembali menjadi bajingan. Tidak bakalan terjadi pembalikan keadaan 180 derajat. Dan itulah sesatnya dunia ini. Terpujilah Tuhan. Kisah Yeftah memiliki daya gugat yang sangat kuat terhadap konsep waktu sebagai lingkaran yang sesat itu. Kisah Yeftah mengajarkan bahwa waktu bukanlah sebuah lingkaran. Kasih Tuhan yang sangat luhur dan dalam itu memungkinkan terjadinya pembalikan keadaan 180 derajat. Yang namanya anak haram bisa berbalik 180 derajat menjadi sosok harapan. Yang namanya bajingan bisa berbalik 180 derajat menjadi pahlawan. Yang zero bisa jadi hero. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, jika di tahun lalu kita berbuat kesalahan tertentu, itu tidak berarti di tahun ini kita bakalan melakukan kesalahan yang sama. Jauhkan pikiran itu.
Jika pada semester lalu kita gagal dalam beberapa mata kuliah, tidak berarti pada semester ini kita bakalan gagal lagi. Gagal lagi, gagal maneh. Gagal maneh, gagal maneh. Jika bulan lalu cinta kita ditolak, tidak berarti bulan ini kan bulan Valentine, cinta kita bakalan ditolak lagi. Buruan, nyatakan cintamu kepada pujaan hatimu. Siapa tahu setelah mendengar eksposisi ini, keadaan berbalik 180 derajat. Siapa tahu hari inilah momentum ilahimu. Sahabat saya, Cheong Chung Fi, adalah seorang yang gigih mencintai. Dia rekan sepelayanan semasa dulu melayani di PMK Trisakti. Dia seorang yang gigih mencintai. Mencintai PMK-nya tentu. Mencintai anak-anak kelompok kecilnya apalagi. Tapi juga mencintai seorang bunga PMK, Tirsa namanya. Ditolak cintanya berkali-kali. Bagi Chung Fi tidak berarti cintanya bakalan ditolak sampai mati. Kami sampai geleng-geleng kepala melihat kegigihan cintanya. Ada yang berpikir, salah satu teman, mau gigih bagaimanapun dan sampai kapanpun, cintanya Chung Fi nggak bakalan kesampaian. Pasti akhirnya kandas bertepuk sebelah tangan. Kayak judul lagunya Padi, Kasih Tak Sampai. Siapa yang tahu? Wah, kalian ketinggalan sama saya. Saya ini pendeta loh. Jangan cuma dengar lagu-lagu rohani ya. Ternyata kami salah. Akhirnya setelah sekian lama, sekian ribu penolakan. Lebay. Datanglah momentum ilahi itu. Tirsa menyambut cintanya Chung Fi. Mereka pun menjadi suami istri. Happy ending, and they live happily ever after. Belum. Tiba-tiba bencana mengerikan menimpa perjalanan rumah tangga mereka. Gara-gara malpraktik. Ketika melahirkan anak kedua mereka di tahun 2006, Tirsa mengalami pendarahan yang merusak dan melumpuhkan seluruh jaringan otaknya. Sejak itu, Tirsa dari ujung rambut sampai ujung kaki nyaris seperti mayat hidup, terbujur di tempat tidur. Sang putra yang baru saja dilahirkan tidak sempat merasakan belayan sayang ibunya sampai hari ini. Selama bertahun-tahun, segala upaya dilakukan Chung Fi untuk menolong istrinya yang mati-matian dicintainya sejak bangku kuliah itu. Tapi semuanya tampak sia-sia. Tidak ada kemajuan yang cukup berarti. Oh, tak terbayangkan betapa berat beban hidup yang harus dipikul Chung Fi. Toh, satu hal tak kunjung berubah pada dirinya. Kegigihan cintanya. Chung Fi itu betul-betul gibor hayil. Pendekar yang tangguh, pendekar cinta. Seperti dulu, ketika Chung Fi berusaha memenangkan cintanya Tirsa
penolakan demi penolakan tak kunjung membuatnya menyerah. Demikian pun sekarang, kendati semua upaya telah dilakukan dan tampaknya sia-sia, dia tak kunjung menyerah untuk mencintai dan melayani Tirsa. Tahun lalu, saya memberanikan diri menelponnya. Kadang-kadang saya bingung, mau telepon Cungvi itu mau ngomong apa. Tapi akhir tahun lalu, saya memberanikan diri menelponnya, menanyakan keadaannya, keadaan putrinya, keadaan putranya, dan keadaan Tirsa. Di luar dugaan saya, Cungvi tampak bergairah menceritakan keadaan Tirsa. Katanya, sekarang Tirsa sudah bisa diberdirikan. Dan kalau tangannya Cungvi dilepas, dia sudah bisa berdiri. Tapi tidak lama. Lututnya sudah mulai kuat. Kemajuan yang bagi orang lain tidak cukup berarti itu dirayakan oleh Cungvi. Itulah Cungvi. Cintanya gigih, gibor, hayil, seperti cinta Allah. Saya tidak heran jika suatu saat nanti terjadi keajaiban atas Tirsa 180 derajat. Hal lain yang menarik dari sosok Yeftah adalah bahwa keputusannya untuk menjadi panglima bangsanya melibatkan Tuhan. Di Mizpah, tempat pasukan Israel berkemah sebelum melakukan aksi militer apapun, Yeftah, perhatikan ayat 11, membawa atau mengutarakan, dari kata Ibrani dabar, mengutarakan, menyampaikan seluruh perkaranya atau pergumulan hatinya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yeftah. Artinya, Yeftah menyadari bahwa kendati seluruh bangsa telah mendaulat dan melantiknya menjadi panglima mereka, sekalipun dia adalah pemimpin yang sah, dipilih mutlak oleh rakyat. Hal itu tidak otomatis berarti Tuhan bakalan menyertainya. Bagi Yeftah, Vox Populi belum tentu Vox Dei. Suara rakyat belum tentu suara Allah. Suara rakyat yang telah mengusirnya dari keluarganya seperti yang dikemukakannya sendiri di ayat 7. Jelas bukan suara Allah. Karena itu, Yeftah memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tanpa itu, tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan, kendati sudah didaulat dan dilantik menjadi ketua PMK, maksudnya panglima perang, Yeftah tidak akan maju ke medan laga. Aku maju bersama Tuhan atau tidak. Dan permohonan Yeftah ternyata tidak sia-sia. Mengikuti permohonan itu adalah upaya Yeftah untuk mengakhiri peperangan dengan Bani Amon dengan cara damai. Kita tidak sempat mengulas secara rinci ayat 12 sampai 28 ini. Di dalamnya ada gagasan-gagasan yang indah lainnya. Tapi kita tidak sempat membahasnya. Upaya Yeftah untuk mengakhiri peperangan antara Israel dan Amon dengan cara damai, ini menarik untuk disimak. Bukan dengan mengabulkan tuntutan Raja Bani Amon, yaitu menyerahkan wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya yang telah dirampas oleh Israel. Kembalikan kepadaku, kata Raja Bani Amon. Bukan dengan cara demikian, tapi dengan yang dilakukan Yeftah adalah memaparkan sejarah
dan asal-usul bagaimana wilayah yang diklaim Amon sebagai miliknya itu sampai jatuh ke tangan Israel. Dan mengharapkan kesadaran sang raja untuk berhenti menyerang Israel. Karena Israel tidak salah dalam hal menduduki tanah itu. Jika tidak, nah di sini premannya mulai muncul. Karena Yefta telah didaulat dan dilantik menjadi panglima Israel, Bani Amon harus berhadapan dengannya. Mau ambil tanah ini, ambil nyawaku dulu. Ini bukan gaya kebanyakan penyamun, tapi hikmat dalam dunia militer. Tersirat di sini, campur tangan ilham Tuhan di baliknya. Tuhan yang tidak menyukai kekerasan. Tuhan yang mencita-citakan perdamaian. Sayang, Raja Bani Amon memilih untuk menutup telinganya rapat-rapat terhadap tawaran Yefta. Perang hidup mati pun di depan mata. Saudaraku, permohonan Yefta tidak sia-sia. Selanjutnya dituturkan di ayat 29 sampai 33. Roh Tuhan menghinggapi Yefta seiring derap maju pasukan Yefta ke daerah Bani Amon. Dan kemudian berkecamuklah peperangan yang hebat. Mulai dari Arur sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Satu pasukan melawan lebih dari 20 kota. Oleh Yefta, seperti dikatakan Yefta sendiri kepada Raja Bani Amon sebelumnya di ayat 27. Tuhan, hakim itu, kata Yefta, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan kamu, Bani Amon. Peperangan itu dimenangkan oleh Tuhan sejatinya. Saudaraku, kedua adik rohani saya, namanya Minhan dan Odelia. Ini ceritanya mirip seperti Chungfi, walaupun tidak sedramatis Chungfi. Ditolak tidak sampai 1000 kali. Akhirnya momentum ilahi tercipta. Minhan dan Odelia, kami memanggilnya Odi, mengajarkan spiritualitas Yefta, yaitu spiritualitas pantang maju tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini spiritualitas seorang pemimpin. Spiritualitas pantang maju tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini diajarkan oleh Minhan dan Odi kepada jemaat di hari pernikahan mereka. Saya ingat sekali mereka minta dimasukkan ke dalam liturgi kebaktian pemberkatan nikah mereka lagu kesukaan mereka, lagu hitsnya Don Moon. Judulnya May Your Presence Go With Us. Ada yang bisa lagu itu? Wah, saya sayangnya tidak pintar nyanyi. Tapi saya coba ya. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call.
Let your glory fall, and may your presence go with us. Indonesianya. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ingatnya cuman itu, ada selanjutnya, lupa. Kalau Tuhan tidak berjalan bersamaku, aku pantang maju. Itu spiritualitas Yeftah. Minhan dan Odi, mereka gentar melihat perjalanan rumah tangga mereka di depan, yang tentu akan diwarnai terus oleh suka dan duka, ribut dan rukun. Kalau kehadiran Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak mau melangkah ke sana. Dilantik itu penting, tapi tanpa penyertaan Tuhan, jabatan-jabatan PMK itu sia-sia. Mari kita tumbuh kembangkan dalam diri kita spiritualitas ini. Saya tidak mau masuk ruang kuliah kalau hadirat Tuhan tidak menyertai saya. Saya tidak mau menghadapi ujian kalau hadirat Tuhan tidak menyertai saya. Saya tidak mau berkhotbah kalau hadirat Tuhan tidak menyertai saya. Saya tidak mau melanjutkan jadi ketua PMK, jadi penilik, jadi pelayan siswa, kalau hadirat Tuhan tidak menyertai saya. Maka kuncinya doa. Sayang seribu sayang, ironi kembali terjadi. Inilah gak enaknya membaca kisah-kisah dalam kitab Hakim-Hakim. Sudah indah, menggetarkan hati, ujungnya ironi. Menjelang berkecamuknya peperangan yang besar itu, yang meluluh lantakan sampai 20 kota, Yeftah sayang sekali bernasar konyol. Ayat 30 sampai 31. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini mau ditafsirkan apapun, ini maksudnya adalah dibakar. Tidak usah dirohanikan. Ini praktek penyembahan zaman jahiliyah. Tuturan sebelumnya di ayat 29, bahwa roh Tuhan menghinggapi Yeftah, menegaskan ironi itu. Sesungguhnya tidak perlu Yeftah bernasar demikian. Tidak perlu dia membeli penyertaan dan pertolongan Tuhan dengan nasar. Tuhan bukan Tuhan yang hitung-hitungan. Kasihnya besar. Lawang umatnya yang mendurhaka, susah hatinya, susah kok. Penyertaan dan pertolongan Tuhan terjadi bukan karena nasarnya, tapi karena kasihnya yang sangat luhur dan dalam itu kepada umatnya. Dan karena permohonan Yeftah yang tulus ikhlas di awal sepak terjangnya.
Alhasil, tragedi pun terjadi. Kembali dengan selamat dari perang melawan Bani Amon, dengan kemenangan yang gilang gemilang, yang keluar dari pintu rumah Yefta untuk menemuinya bukanlah Shaun the Sheep, bukan juga si Pleki, tapi putrinya semata wayang, satu-satunya. Yefta terkejut bukan kepalang, hatinya hancur luluh karena nasar bagaimanapun harus diturut. Namun yang lebih ironis, putri Yefta pun mengaminkan itu. Nasar bagaimanapun juga harus diturut. Dan justru disitulah bodohnya dan sesatnya Yefta. Bukan saja dia telah membodohi dan menyesatkan dirinya sendiri, dia telah membodohi dan menyesatkan putrinya sampai putrinya berpandangan demikian. Nasar bagaimanapun juga tidak boleh dicabut. Saudaraku, kendati nasar, kendati istilah itu sangat sakral, kalau salah tidak harus diturut, malahan sebaliknya kudu dicabut. Ada seorang ayah yang bernasar ketika usahanya morat-marit. Tuhan, tolonglah usahaku ini, pulihkanlah usahaku ini. Kalau pulih Tuhan, anak bungsuku kupersembahkan menjadi hamba Tuhan. Kelihatannya rohani. Usahanya pun berangsur-angsur pulih. Seiring dengan itu, ketiga putra-putrinya tumbuh kembang semakin dewasa. Masing-masing punya cita-cita. Si bungsu punya cita-cita menjadi sarjana pertanian. Bukan hamba Tuhan dalam arti rohaniwan. Anak yang kedua, wah, tidak usah diharapkanlah. Enggak mau nurut sama orang tua. Anak yang pertama sudah jadi direktur sebuah perusahaan. Mau gimana coba? Nasar bagaimanapun harus diturut. Maka si ayah bicara baik-baik kepada putra bungsunya. Papi itu dulu sudah bernasar. Kamu jadi hamba Tuhan. Wah, si bungsu bergumul dengan kenyataan itu. Nasar, sakral, jangan main-main. Singkat cerita, akhirnya si ayah menyadari lewat tuntunan seorang gembala bahwa nasar boleh-boleh saja. Tapi kalau itu salah, terbukti salah, waktu bernasar terlalu banyak unsur emosionalnya daripada akal sehatnya, tidak harus diturut, cabut saja. Lawang dosa durhaka sampai tak terhitung saja diampuni oleh Tuhan. Kesalahan bernasar pun dirangkul dalam kasih-Nya yang ajaib. Oh, lega rasanya karena yang ngomong pendeta. Untung ketemu pendeta, kalau tidak bagaimana? Si bungsu pun merasa
Puji Tuhan. Lalu dia masuk IPB dan jadi sarjana pertanian. Seiring berjalannya waktu, ternyata putra yang kedua yang gak diharapkan itu, yang jadi pendeta dan sekarang berdiri di sini. Nah, saudaraku, kendati Nasar, kalau salah tidak harus diturut. Malahan sebaliknya kudu dicabut. Sayang 1000 sayang. Akhirnya putri sematawayang setelah menangisi kegadisannya di pegunungan selama 2 bulan bersama teman-temannya menjadi korban bakaran. Ironis, tragis. Ini seperti praktik di zaman jahiliyah di timur dekat kuno. Ketika berhala-berhala masih merasuki hati umat manusia. Ketika anak-anak manusia dikorbankan kepada allah-allah sesembahan mereka. Sebuah kejahatan yang keji dan dikecam habis-habisan dalam Pentatuk 5 kitab Musa. Sikapnya Yeftah menjadikan putrinya sematawayang korban bakaran adalah ironi jahiliyah. Ironi kebodohan dan kesesatan di era teokrasi. Itu akibatnya kalau jadi pemimpin tapi tidak menggeluti Alkitab baik-baik. Ujungnya ya seperti ini. Tidak cukup doa. Tidak cukup ketulusan. Tidak cukup keberanian. Perlu memahami kebenaran. Koreksi Tuhan atas kejahiliahan, kebodohan dan kesesatan umatnya itu justru datang melalui kaum perempuan. Hidup kaum perempuan. Kok kurang semangat. Kaum perempuan itu di dalam Alkitab punya tempat yang istimewa. Dalam budaya patriarki yang mengunggulkan kelakian dan meremehkan keperempuanan, kaum perempuan diangkat oleh Tuhan menjadi corong koreksi ilahi. Koreksi Tuhan datang melalui kaum perempuan. Tertulis di ayat 40, dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Pesannya jelas, jangan sampai ini terjadi lagi. Hai kaum laki-laki, jangan sampai ini terjadi lagi. Ini aksi damai, perjuangan melawan lupa. Ironi jahiliyah tidak pernah boleh dilupakan. Sampai dicatat dalam kitab suci. Setelah anak-anak perempuan Israel tidak lagi menyuarakannya lewat aksi diam ini. Kitab suci merekamnya supaya terus berkumandang sepanjang masa. Direkam di sini bukan supaya diulang. Sebaliknya supaya tidak terulang. Tuhan tidak mau dibeli dengan Nasar. Kalau kita mencoba membeli penyertaan dan pertolongan Tuhan dengan Nasar, kita meremehkan dan menghina kasih-Nya. Tuhan juga tidak mau mengorbankan manusia. Perang salib, jihad dan sebagainya jauh dari hati Tuhan. Tuhan tidak mau dipakai namanya untuk mengabsahkan kekerasan. Saudara sekalian, itulah pentingnya kita belajar kebenaran. Kalau tidak, seiring waktu akan terbukti kita sedang menyesatkan diri kita sendiri. Dan yang lebih ironis, kita menyesatkan orang-orang yang kita cintai.
Membaca kisah ironis Putri Yefta, saya teringat kepada anak bungsu kami. Yang pertama kan namanya Titi. Tata dulu. Tata, Titi. Yang ketiga Toto. Nah, saya teringat kepada Toto Christopher. Rabu 30 Januari 2013 saat makan siang. Saya perhatikan putra kami Toto tidak selera makan. Biasanya sebaliknya, makan terus, lupa berhenti. Saya tanya, ada apa Tok? Toto menjawab, Pah, kalau ada yang ngejek kita, bagaimana? Saya langsung menjawab, berarti dia ngejek Tuhan yang menciptakan kita. Jangan dibalas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, kata Toto tanpa ragu. Dia sudah hafal mati teori itu. Emangnya kamu diejek apa? Tanya saya lebih lanjut. Tadi di sekolah Toto main di pohon, gelayutan. Teman Toto bilang, Toh, jangan panjat pohon Toh, nanti pohonnya jatuh. Kamu kan gendut. Kontan siang itu hati saya panas. Premannya muncul. Saya pun berkata, Toh, teman kamu kurus ya? Ya, lain kali. Kalau dia ngejek kamu lagi, bilang, kamu juga jangan panjat pohon. Nanti kamu nggak bisa turun lagi. Terbang ke bawah angin sampai ke ujung bumi. Lalu kami pun tertawa, hahaha. Tiba-tiba muncul suara di hati saya. Baru saja kamu bilang jangan balas. Baru saja sebuah syahadat diikrarkan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Lalu kamu langgar sendiri. Dek! Pedang firman terasa menikam, membelah sukma. Memang mudah kita menasihati orang untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai kejahatan itu mengoyak perasaan kita sendiri dan membangkitkan amarah kita. Saya merasa sangat malu siang itu. Lalu dengan lirih saya berkata kepada Toto, Toh, Papa tadi bilang, Toto harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kemudian Papa menyesatkan kamu. Dengan berkata, kalau kamu diejek lagi, bilang, kamu juga jangan panjat pohon. Nanti kamu nggak bisa turun lagi. Terbang ke bawah angin sampai ke ujung bumi. Itu kutukan yang sesat. Kutukan itu saya cabut sekarang, Tok.
itu berarti papa mengajak kamu membalas ejekan dengan ejekan. Boleh enggak membalas ejekan dengan ejekan? Enggak, jawab Toto. Ya, papa salah. Papa minta maaf. Kalau kamu diejek lagi, balaslah dengan doa. Supaya dia berhenti mengejek. Wahai pemimpin, tempalah dirimu mengenal kebenaran. Supaya kamu tidak menyesatkan dirimu sendiri. Apalagi menyesatkan orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengajak pemusik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan sekali lagi. Teach me thy way, oh Lord. Tunjukkan jalanmu, oh Tuhanku. Mohon kau pimpinku ke masing-masing seperti Yeftah, kalian yang telah dilantik menjadi pemimpin-pemimpin PMK, jabatan yang sah kendati dipilih mutlak oleh seluruh warga PMK, tidak ada artinya tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bangunlah dalam dirimu spiritualitas Yeftah. Pantang maju jika Tuhan tidak beserta. Dan tempalah diri kalian baik-baik hari ini supaya mengenal kebenaran dan tidak berakhir pada ironi, menyesatkan diri dan menyesatkan orang lain. Saya mohon Kak Vivi bisa maju ke depan dan menutup di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur
dari eksposisi ke eksposisi, hati kami terus diajarkan oleh Tuhan tentang kasih Tuhan yang melampaui kelemahan dan keberdosan manusia. Kasih Tuhan yang tetap berkenan bekerja di dalam diri kami yang sangat tidak pantas dan sangat tidak layak menjadi rekan sekerja Allah. Kami sangat mengagumi-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa. Hati-Mu begitu mulia. Ketika kami mengalami Tuhan mengizinkan berhadapan dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyakiti hati kami, di situ kami makin menyadari betapa mulianya hati Tuhan. Bagi kami manusia Tuhan sangat tidak mudah untuk bisa turut merasakan susah dengan orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan. Bahkan ketika kami berjuang untuk mengasihi Indonesia sekalipun, belum tentu hati kami langsung sedih ketika mendengar musibah demi musibah. Kami makin menyadari Tuhan betapa dari waktu ke waktu kami membutuhkan rahmat Tuhan untuk kami bisa mewarisi hati Tuhan yang sangat mulia itu. Dan kami juga berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami untuk tidak mengulangi kegagalan Yefta. Biarlah Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami, para pemimpin, baik kami hamba Tuhan, staf, ataukah kami penilik, ataukah kami koordinator atau tim inti. Tolonglah kami belajar firman Tuhan dengan sangat baik, sehingga kami tidak salah memimpin diri kami dan juga menyesatkan orang-orang yang kami layani. Kami sungguh berdoa biarlah anugerah dan rahmat Tuhanlah yang memampukan kami untuk berhati-hati memutuskan sesuatu, benar-benar menggumulkannya di hadapan firman, di dalam doa-doa kami, karena keputusan seorang pemimpin itu akan mempengaruhi umat Tuhan. Tolonglah kami untuk makin berhati-hati bernazar, makin berhati-hati berjanji di hadapan Tuhan, makin berhati-hati memutuskan sesuatu bagi kepentingan umat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami makin gemar untuk mempelajari firman, makin gemar untuk meneliti firman, makin cermat di dalam menganalisa setiap bacaan kitab suci, sehingga akhirnya itu mempengaruhi nilai-nilai hidup kami, dan juga itu mempengaruhi keputusan-keputusan kami dalam memimpin pelayanan. Tuhan, inilah doa syukur kami akan kemuliaan hati-Mu, dan doa permohonan kami agar Tuhan menjauhkan kami sejauh-jauhnya dari pengalaman Yefta, tapi sebaliknya bahkan 180 derajat berbeda, kami boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk memutuskan, menazarkan, berjanji di hadapan Tuhan untuk sebuah keputusan nazar dan janji yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bang Erik Sudarma yang boleh mengupas perikop ini dan membuat kami mengerti banyak hal akan kitab Hakim-Hakim yang mungkin cenderung tidak mudah untuk kami mengerti. Kiranya Tuhan juga menolong Erik boleh menjadi pendeta yang melalui hidup dan karya kasihnya banyak orang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah mengubah kepribadian Yefta dari golongan terbuang, perampok, petualang menjadi pahlawan gagah perkasa. Allah mengubah dia yang semula disepelekan menjadi tumpuan pengharapan yang bergengsi dan disegani. Allah memakai Yefta sebagai pemimpin di balik kepahitan masa lalu yang pernah dia alami. Sama halnya Allah bekerja di dalam kehidupan Yefta dalam masa kelam. Allah yang sama juga yang terus bekerja di dalam kehidupan kita dalam masa pahit, masa sukar, dan masa-masa kita jatuh. Mari saat ini kita renungkan kembali saat-saat masa pahit itu. Saat-saat di mana mungkin kita pernah mengalami kejatuhan. Saat-saat di mana kita menikmati kasih-Nya. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku membuatku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku hingga saat ini, ya Tuhan, telah Kau hantarkan daku. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian syukur Tuhan. Jika teman-teman bisa hafal, mari nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa. Syukur ya Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat Tiap liku hidupku
orang-orang yang dipakainya. Dia mau pakai kita menjadi alatnya. Dia memanggil kaum muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin, untuk melayani di kampus-kampus pada generasi ini. Allah panggil kaum muda. Allah panggil kaum muda, masa lalu tinggi, mencari laskar Allah, besar jiwa raga, yang harap kuasa baru, bukan hasrat diri. Allah panggil kaum muda yang Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh menikmati kuasa gugatan Roh Kudus terhadap kemanusiaan kami yang sudah demikian dicemari dan disesatkan oleh pandangan-pandangan yang berlawanan dengan nilai-nilai pada dirimu. Kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Kami bersyukur kami boleh mengalami kuasa pembaruan-Mu. 180 derajat Tuhan mampu membalikkan sebuah keadaan. Maka betapapun gelapnya masa lalu kami, betapapun durhakanya kami saat ini, kalau kami mau datang kepadamu, dan karena Tuhan mau memperbarui kami, maka kami dapat menjadi hamba-Mu yang setiawan. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami mengikuti acara-acara selanjutnya dengan baik. Kalau kami sebentar lagi akan ber-PA, Tuhan kiranya kembali kekayaan firman-Mu, nilai-nilai-Mu yang luhur itu boleh memperkaya hati dan hidup kami, menginsanikan kami menjadi insan-insan yang bertabiat Kristus. Demi Kristus kami berdoa.